Oh, udah mulai ya? Hai guys, kembali lagi di video gue Putri Erika. Di video kali ini gue mau ngelanjutin zodiak yang belum gue bahas. Karena banyak banget yang komen, kok zodiak ini gak dibahas, zodiak ini gak dibahas, kok cuma yang dibahas cuma sedikit. Nah, gue mau ngelanjutin karena banyak yang komen, juga banyak yang nonton. Jadi gue mau lanjutin Gemini, Sagittarius, Capricorn, sama apa ini? Gemini, Sagittarius, Cancer sama Cancer ya. Jangan di skip, jangan di skip, jangan di skip. Pokoknya harus ditonton sampai akhir karena ini bakalan seru-seru banget. Kalian yang punya temen, gebetan, pacar atau saudara yang zodiak ini, siapa tahu kalian jadi tahu sikapnya gitu ya. Mungkin tidak semuanya sama, tapi mungkin sebagian gitu ya kan. Pertama-tama, gue mau bahas Gemini. Ya, Gemini itu dari 21 Mei sampai 21 Juni, oke? Selamat kalian datang di bulan yang penuh dengan keceriaan, dengan unsur keceriaan. Ayo, siapa yang Gemini? Banyak yang nggak suka sama sifatnya yang labil. Nah, Gemini ini labil banget nih. Padahal sifat labilnya ini itu karena dia mau mencari yang terbaik, jadi dia labil. Nah, saking labilnya pun dia sampai mikirin mau makan apa tuh 1 jam. Mau makan apa ya, enaknya mau makan apa ya, itu sampai 1 jam guys. Terus dia seneng belajar hal baru untuk menghilangkan rasa bosan ya, karena dia cepet bosan jadi dia seneng mempelajari hal baru gitu. Jadi Gemini itu dianggap multitasking gitu. Orangnya sedikit bawel dan sedikit egois, sedikit. Orangnya gampang adaptasi sama lingkungan baru. Dia gampang banget menyesuaikan diri dia. Terus Gemini itu kalau baik, kalau orang itu baik ke Gemini, dia akan jauh lebih baik. Tapi kalau orang itu jahat, ya nggak usah ditanya lah, pasti tahu. Terus Gemini itu peka, tapi kadang pura-pura peka atau kadang lebih ke bodo amat. Padahal dia tuh tahu, tapi dia pura-pura tidak peka atau lebih ke bodo amat gitu guys. Terus sedikit banyak kayak gitu. Terus tapi kalau lu udah kenal banget nih sama Gemini, dia friendly banget gitu. Gemini itu heboh dan seru, apalagi kalau udah kenal deket sama dia. Jadi bayangin lah kalau lu nggak punya temen Gemini, ya udah bayangin sendiri aja. Gemini itu adalah sangat menghargai perbedaan, apalagi dalam circle mereka itu banyak perbedaan agama misalkan, perbedaan warna kulit, dia amat sangat menghargai. Kalau soal mengerjakan sesuatu, Gemini itu cukup pinter deh guys, dan kalian akan terkagum-kagum dengan hasilnya. Gemini itu ya cerdas ya. Kalau ngomongin masalah hati nih ya, masalah hati, Gemini itu suka dicap genit, padahal dia nggak genit guys, dia cuman asik diajak ngobrol dan dia mencoba bersikap baik kepada siapapun. Nah, kadang laki-laki itu mengira dia itu genit, nah, seperti itu. Jadi jangan dengar deh. Next, langsung ke zodiak selanjutnya, yaitu adalah Sagittarius. Sagittarius itu dari 22 November sampai dengan 21 Desember. Oke. Sagittarius itu adalah easy going. Jadi kehidupannya yang penuh kebebasan dan petualangan. Tapi bukan berarti dia nggak punya aturan ya. Orangnya tuh langsung to the point gitu loh guys. Sagittarius nggak suka terlalu basa-basi. Dan Sagittarius itu jarang mau ngerepotin orang lain, apalagi orang baru. Mungkin kalau orang lama beda cerita ya guys. Hidup Sagittarius itu banyak yang baru karena gue mau mencoba hal baru. Jadi hidup gue tuh banyak yang baru karena gue mau mencoba hal baru. Itu kata si Sagittarius. Kalau urusan kalau masalah Sagittarius jago. Nggak tahu jagonya di mana. Emang zodiak lain nggak jago? Aries jago. Nah, first impression ketemu si Sagittarius itu banyak yang bilang receh banget dan petakilan. Nah, Sagittarius itu orangnya tidak bisa sama sekali dikekang. Kalau tipikal pekerjaan, Sagittarius itu serius tapi santai. Kelihatannya sih hahaha. Kalau kerja ya, padahal dia bisa kok diandelin. Sagittarius itu sulit untuk jatuh cinta. Nah lo yuk, sulit untuk jatuh cinta.
Berarti kalau orang sulit jatuh cinta, kalau sampai orang itu jatuh cinta berarti dia benar-benar suka dong, benar-benar sayang, iya nggak sih? Terus, ya kan, dia bakalan setia sama orang yang tepat sesuai apa yang dia inginkan. Orang yang tepat itu maksudnya apa? Yang menerima kebebasan dia dan petakilan dan pecicilannya dia, gitu guys. Jadi, Sagittarius itu kalau disimpulkan mudah bosan, tidak suka terikat, dia suka hal-hal yang menyenangkan dan kebebasan. Seperti itu. Lanjut ke Cancer. Itu dari 21 Juni sampai 22 Juni. Berarti bentar lagi nih yang para Cancer pada ulang tahun nih. Bulan yang penuh rasa. Cancer itu adalah orangnya setia. Cancer nih ya, malu untuk memulai pembicaraan di tempat yang baru. Jadi dia kalau di tempat yang baru tuh pendiam dan malu untuk memulai, kayak nyenggol hai gitu, dia malu. Dia harus disenggol dulu baru dia nyenggol gitu guys, ibarat kata. Cancer selalu melakukan apapun itu pakai hati. Jadi Cancer itu selalu dinilai perhatian. Tapi really sih Cancer itu perhatian dan penuh rasa. Tapi Cancer itu mudian banget. Mudinya tuh kayak tahap akut gitu. Kalau lagi happy, ya mood dia bagus. Tapi kalau dia lagi enggak bagus moodnya, ya udah minggir dulu, kayak lu minggir dulu sedikit aja, jangan deketin. Jangan lu sekali-kali deketin Cancer kalau lagi moody. Enak yang ada. Karena Cancer itu selalu pakai hati, ya kan? Jadi dia sulit memaafkan orang yang sudah nyakitin dia. Mungkin bisa dia memaafkan, tapi dia nggak bakal bisa lupa sama kesalahan orang itu yang nyakitin hati dia, gitu guys. Nah, hidupnya itu selalu bergantung sama hati. Gila, hati. Hidupnya itu selalu bergantung sama hati, tapi nggak apa-apa. So I'm proud of you, Cancer. Nggak apa-apa, walaupun kalian bergantung sama hati kalian. Tetap love yourself. Dalam pekerjaan, banyak yang suka protes, Cancer itu kurang profesional. Itu karena dia juga moody dalam pekerjaan guys. Ya, kayak gitu. Tapi Cancer itu menyenangkan buat orang-orang sekitar karena dia suka membantu orang yang kesusahan. Bagi Cancer, setia itu nomor 1. Menjadi setia itu sulit. Kenapa menjadi setia itu sulit? Karena dia harus bertahan dalam menerima semuanya, menerima kondisi apapun dia bakalan setia. Kalau Cancer udah serius gitu ya. Terus Cancer akan merasa beruntung dimiliki pasangan yang setia dan menerima moodinya dia itu. Ya, jadi walaupun Cancer itu moody, tapi dia amat sangat perhatian, apalagi sama orang yang dia sayang, dan dia tidak segan-segan dalam membantu seseorang seperti itu. Next, lanjut ke Capricorn. Yaitu dari 22 Desember sampai 20 Januari. Nah, bingung tuh yang 20 Januari antara ke Capricorn apa ke Aquarius. Capricorn ini paling nggak suka kalau dia nanya, lu kenapa? Nggak apa-apa, rahasia. Please, Capricorn itu nggak bisa digituin. Karena apa? Jiwa penasaran dia itu meronta-ronta guys. Jadi kalau Capricorn nanya, lu kenapa sih? Lu ada apa? Nggak apa-apa, rahasia. Nggak apa-apa kok. Dia nggak bisa digituin. Pasti dia, gimana sih ini orang ditanyain? Pasti kayak gitu. Karena jiwa penasaran dia itu setengah mati. Terus jangan main-main ya sama Capricorn. Karena Capricorn itu ambisius dan curigaan. Dan kebanyakan apa yang dia rasakan curiga itu benar gitu, walaupun nggak semuanya. Nah, terus akan sekilas mungkin Cancer itu tampak angkuh gitu ya kan, gitu kan. Itu kenapa? Dia ingin maju ke depan dan pantang mundur. Dia gitu. Sifat suka memerintahnya, tapi ini nggak semua guys. Perlu digarisbawahi, ini nggak semua, mungkin sebagian ya. Sebagian Capricorn kayak gini. Sifat suka memerintahnya ke orang itu sudah terlihat sejak kecil ya, kayak gitu. Jadi dia suka tuh merintah kalau Capricorn. Terus Capricorn, aku bisa jadi orang yang amat sangat menyenangkan buat kalian kalau aku nyaman dengan kalian.
aku nyaman dengan lingkungan kalian, aku amat sangat menyenangkan. Tapi kalau aku tidak nyaman di lingkungan itu, aku akan berbanding terbalik. Nah, seperti itu. Aku agak sedikit moody, ya kan? Capricorn itu agak sedikit moody, dan dia tidak akan segan-segan melihatkan moodinya itu ke depan orang lain. Terus banyak yang bilang Capricorn itu pendiam, tapi banyak yang bilangnya itu yang baru kenal. Jadi dia kalau baru kenal itu pendiam, tapi kalau udah deket ya enggak. Ya lah, lu Capricorn yang ada, pasti ada yang nonton Capricorn. Dia sih nggak pendiam, tapi dia lebih ke pemalu gitu. Capricorn itu nggak pendiam sih, cuman lebih ke pemalu. Aduh, malu. Terus untuk memulai hal baru atau memulai dengan orang baru, dia pemalu. Dikit tapi dikit. Sok-sok malu. Terus Capricorn itu kalau punya target ya kan, untuk mencapai suatu tujuan, dia bisa mengatasi rasa malu itu kok. Yang penting target dia terwujud dulu nih. Dia akan mengatasi malunya seiring berjalannya waktu. Capricorn itu termasuk workaholic. Kenapa? Dia bakal kerja sampai lupa waktu kalau dia udah suka dan nyaman sama pekerjaan itu, gitu ya. Dan dia kalau bekerja itu harus rapi dan harus perfect. Kenapa gue gini-gini? Nah, kalau masalah percintaan nih nggak usah ditanya, ya kan? Dia punya tipe ideal. Jadi secara look Capricorn itu punya kriteria loh. Nah, kriterianya setidaknya yang good looking menurut dia. Ya, jadi Capricorn itu mencari yang good looking menurut dia. Versi dia lah gitu. Dia setia banget guys Capricorn itu. Kalau satu, ya satu. Mau sebrengsek-brengseknya dia kalau udah milih pasangan itu satu, ya satu. Seperti itu. Dia bakalan bertahan sama orang yang mengerti dia luar dalam. Waduh, luar dalam. Ngeri lur. Terus Capricorn itu adalah suka hal-hal sederhana. Perhatian-perhatian kecil misalnya, ya kan. Dan Capricorn itu adalah sangat menghargai perjuangan yang dilakukan pasangannya, walaupun perjuangan itu besar atau kecil, dia amat sangat menghargai. Capricorn itu dia bakal bisa bercanda, tertawa, bertingkah konyol kalau dia berada di circle yang nyaman. Kembali lagi ya, tadi udah gue omong di awal. Nah, seperti itu zodiak. Sikap-sikap mereka, kriteria mereka seperti itu. Menurut kalian gimana nih? Kalau sama cocok, ya berarti kalian masih ada yang dari bacain. Kalaupun yang kalian